Berawal dari gue iseng ngirim apa sih itu? Gue kayak ngirim Confession of Shopaholic. Enggak, gue kayak gue ngirim vlognya Rachel Goddard kan. Terus ke dia gue. iya ke lo. Iya. Terus dia tuh biasa confession gitu. Terus gue mikir ya biasa kan kalau confession dari selebgram kan pasti nggak jauh-jauh dari kehidupan pribadi followersnya kan. Dan Gue pengen bikin confession. Gue nggak tahu Rachel Goddard siapa. Rachel Goddard tuh ini influencer makeup kayak Tasya Farasya gitu. Beauty vlogger gitu okay. ya. Ya di situ pas gue kan biasa kalau confessionnya ala selebgram kan pasti nggak jauh-jauh dari kehidupan romansa. Aku pernah menyelingkuhi, aku pernah jadi selingkuhan gitu-gitu terus kan. Terus gue pikir kalau dibuat versi K-popnya seru juga nih kayak deep dark talk kayak pikiran-pikiran yang biasanya selalu ada di kepala lo tapi nggak pernah berani lo ungkapin karena takut dibash atau bikin atau follower dijudge iya gitu atau lo mungkin pernah melakukan apa tentang K-pop yang mungkin kayak lo apa. Kalau gue pernah pakai duit beasiswa buat beli tiket konser. Kalau orang tua tahu dia akan malu, Ron. Tapi nyokap gue malu kok. Nyokap gue tahu kok. Ya? Nyokap gue itu udah seizin nyokap gue. Tapi itu adalah salah satu pengalaman fanboying gue yang agak-agak creepy sih. Soalnya kan pada saat kuliah kan kita nggak ada penghasilan cuy. Iya. Uang dapat dari beasiswa. Jadi kayak harusnya beli buku itu. Tapi ya gue beli tiket konser 7. Kalau gue sih confession gue apa lo beli majalah Vogue Korea? Enggak Vogue, L Korea yang ada cover Call Me By Your Name. Yes. Kayaknya kalau gue hitung-hitung gue beli perintilan K-pop terutama Monsta X kayak gue udah bisa beli ini Nmax gitu. Sama-sama mungkin gue bisa nyicil rumah kali ya. Sama-sama unfaedah sih kalau Nmax kan? Karena kalau CD lo beli lo nggak diapa-apain juga. Kalau motor lo nggak bisa naik motor anyway, ya kan? Mending bener sih buat nyicil rumah sih kayaknya. Tapi DP dulu lah boleh ya. Kalau nyicil mungkin untuk berikutnya nih mungkin 5 tahun ke depan uang untuk Monsta X bisa dipakai buat nyicil rumah bener kan? Iya ya. Itu sih kayak mungkin kalau nyokap gue tahu kayak ya nyokap gue nggak tahu selama ini kalau gue beli barang-barang seperti itu karena jadi nyokap gue pikir itu gratis aja. Iya kayak ya udah gue taruh di laci ya nyokap gue juga nggak cari tahu. Tante, ini detail loh. Pantesan nih udah umur segini. Kenapa? Gak apa-apa. Itu kan passion. Kita kan nggak bisa melarang orang untuk melakukan passionnya. Tapi confession sama unpopular opinion agak beda-beda dikit. Agak beda-beda dikit sih. Iya. Kalau lo apa? Misalnya mungkin tentang K-popnya. Selain yang tadi. Iya. Kalau tentang K-pop ini yang agak-agak kalau menurut gue lagunya Tell Me-nya Wonder Girls Tell me. Itu agak-agak overrated dan dibandingkan dengan lagu viralnya SNSD yang G, gue lebih modern G lah menurut gue. Ya itu karena lo SM Stan. Soalnya ya tapi itu memang dua lagu yang ada keluar di era yang berdekatan tapi memang mungkin pada saat itu trennya emang udah beda banget. Tapi menurut gue emang lagu Tell Me itu overrated sih. Apalagi kalau dibandingin sama lagu-lagu yang sekarang gitu ya. Maybe JYP should stop making music like that. Kalau menurut gue nih. Tapi setelah itu lagu-lagunya JYP kayak Signal gitu tuh gue suka yang punya Twice. UAHG bukan JYP tapi vibe-nya JYP banget. Kalau gue, gue baru kepikiran sekarang. Gue tuh tipe yang nggak masalah kalau misalnya ada beberapa idol yang lainnya sedikit. Kalau memang vokalnya biasa-biasa aja. Oh iya sih bener ya. Wise ya. Iya maksudnya orang-orang contohnya Win-Win nih gak kebagian line. Kalau Monsta X nih Hyungwon line-nya selalu sedikit. Karena memang menurut gue ya Hyungwon secara vokal memang dibandingin sama Kihyun sama Shunu ya gak kuat. Iya gak kuat lah. Gue gak bilang biasa-biasa aja atau jelek ya. Tapi kayak ya menurut gue wajar untuk seorang produser untuk membagi-bagi memang yang mana yang cocok secara vokalnya ya. Kalau gue sih nggak masalah toh si Hyungwon itu ada kelebihan lain di luar itu kan. Dia bisa nge-DJ, dia oke, secara visual dia meme banget. Ya itu maksud gue ya semua idol tuh punya perannya masing-masing. Jadi kalau menurut gue kalau ada idol yang kayak Win-Win partnya dikit lah, dia kan secara vokal juga ya gue gak tahu ya karena saking gak pernah dengernya ya. Tapi kalau misalkan Sehun dikasih part Baekhyun dia juga gak bakal bisa sih. Nah iya makanya kalau gue itu sama aja kayak gue yang nyanyi What Is Love tapi Sehun yang menyuarakannya. Gue gitu. sama sekali tidak masalah dengan itu ya. Wah ini lainnya sedikit banget gitu. Memang karena gimana pun juga pasti untuk yang kualitas vokalnya kurang, itu kan butuh waktu untuk latihan vokal ya. Betul. Lama-lama juga dengan training dan dengan jam terbang pasti
pasti akan lainnya lama-lama kan banyak. Betul. Tapi gue jadi kayak kepikiran sama Lukas yang kayaknya baru muncul langsung banyak partnya, karena emang setelah gue dengerin ya rapnya Lukas tuh khas, walaupun biasa aja, tapi ada sesuatu yang bikin dia tuh jadi kayak wah Lukas banget nih, dan itu jadi bikin gue jadi kayak wah seneng gitu ngedengerinnya. Apalagi yang dia featuring di lagunya Taeyeon, yang ada satu lagu yang dia featuring di lagunya Taeyeon tuh kayak bagian oh my god, bagian itu kayak gue suka banget Lukas di situ. Tapi ketika lo bilang kayak gitu, gue jadi ya udah ikhlasin Win di belakang dia. Ya kan Win bisa akrobat. Iya, tapi kan Wavy udah nggak akrobatik. Ya, tapi udah nggak apa-apa. Nah, terus gara-gara ide confession itu tercetus lah. Kayak kita nge-tweet sama gue IG story. Kalian ada pikiran-pikiran kotor, negatif nih, kita gotoh pengen maki-maki suatu grup. Nggak gitu juga sih. Jadi kita minta mereka untuk mengeluarkan unek-uneknya dan kita akan bacain secara anonim. Jadi kayak lo nggak bakal tahu ini siapa. Careless, shoot anonymous. Jadi sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu ya. Jadi opini yang kita bacain itu nggak mewakili kekoreaan. Kita cuman kayak kita bakal dengerin perspektif kalian, terus kita memfasilitasi aja sih sebenarnya, dan membacakan karena mungkin mereka ingin bersuara tapi takut gak ada gitu. platform, gak ada platform, gaya ya kita ya, gak ada platform. Jadi kekoreaan menyediakan platform itu untuk kalian, wadah untuk kalian, wadah gitu kan. Kayak ruang guru. Jadi di sini kita nggak bermaksud untuk mancing tubir ya, tapi kita mungkin akan misalnya kita akan bacain, terus kita mungkin akan menimpali dengan sudut pandang kita, mungkin yang sebagai kita casual fans atau gimana. Kita bacain dari Instagram dan juga Twitter, karena kita kemarin juga udah buka buat pengumuman di Instagram dan Twitter di @kekorean_ig sama @kekorean_twt. Dita akan bacain di Twitter, Ron akan bacain di Instagram. Kita mulai dari Dita atau Ron? Dari gue lah. Boleh. Ladies first. Tapi kan lo nggak suka kalau kayak gitu. Udah buruan. Tapi lu jangan sebutin username-nya ya. Iya, kita username-nya dipalsukan pakai nama-nama Korea unyu gitu. Ini gimana? kita sebutnya anonim atau sender nih? Sender ya. Ender ya. Ini Ender 1. Kalau gue mau kasih nama Korea aja. Apa? Kayak misalkan dari Kim Namgil gitu, atau dari siapa gitu. Boleh. Dari Ender 1 nih, confession, I miss Wendy so much, seriously. Udah gitu doang. Ya kita semua juga rindu Wendy ya. Iya. Kita udah pernah bahas juga di episode kemarin yang pas episode Big Four, yang kita memang sangat ingin segera Wendy cepat pulih gitu. Kayak gue kalau misalnya nge-search Red Velvet Psycho, performance stage-nya cuma satu yang di SBS itu doang, udah nggak ada lagi. Iya. Kayak aduh itu sebel, kayak nggak cuma lo doang, kita semua juga rindu Wendy. Aku rindu semuanya, Red Velvet semuanya. Lanjut. Ini dari Kim Namgil. udah terlanjur nempel di kepala gue. Nggak semua idol tuh bisa acting. Banyak yang maksain buat acting, terus banyak yang maksain belum punya pengalaman malah jadi first lead. Terus kalau dikritik actingnya nggak bagus, fans-fansnya langsung nyerang. Padahal kan kritik itu juga bagus buat si idola. Aku cuma berharap semoga para idol yang emang mau acting banyak-banyak latihan dan jangan langsung ngambil first lead. Ya walau emang sih itu keputusan dari agensinya, cuma berharap aja mereka banyak belajar. Itu nggak sebut nama ya? Enggak. Kalau menurut lu siapa? Banyak sih kalau ini. Kalau Mino, gue mikirnya Mino Shiny. Tapi Mino Shiny sekarang sih udah bagus. Pas dulu iya, pas sama pertama. Dia kalau nggak salah ada drama sama Goara, itu menurut gue dia Changmin itu mah. Enggak, yang sepak bola itu, gue lupa judulnya apa. Yang Paradise Range gue itu memang Changmin. Ya. Kayak gue nggak tahu sih ya. Kenapa banyak artis SM? Iya, karena gue di sini sih itu yang terpatri di otak gue aja. Kalau gue dulu Siwon, tapi seiring waktu berjalan memang Siwon lama-lama getting better kan, dan dia malah terkenalnya justru ketika dia nggak jadi first lead, ketika dia jadi pemain cadangan aja gitu, jadi tambahan. Dan kalau yang lain-lain mungkin emang yang dikritik siapa? Baekhyun dikritik ya? Baekhyun sih pas pertama kali main drama Canyol. Mungkin. Kenapa semua harus SM ya? Mohon maaf nih. Tapi dulu Suzy juga loh. Pas masih main di Dream High, Suzy juga kena itu ya. Dia juga kayak kan katanya dulu pas Suzy itu ketika syuting dia bisa lebih dari 100 take untuk satu adegan. Karena emang susah banget gitu loh dia buat. Katanya dia masih latihan karena baru awal. Tapi sekarang Suzy, filmnya lihat kan. Aspal. Lanjut di gue Ender 2. Hai kak, katanya mau bikin podcast tentang Aizwan. Ditunggu ya, tanggal 17 Februari udah comeback. Emang iya kita ngomong gitu ya? Gak inget.
Ya udah, nih lanjut. Sama kesel banget IZ*ONE gak menang Bonsang di Seoul Music Awards. Padahal dari voting menang telak, tapi sampai acaranya habis gak disebut. Terus membuatku berprasangka buruk ke artis agensi besar yang menang. Padahal mungkin mereka gak salah juga. Terus dari acara itu yang rame malah idol yang lagi punya hubungan yang diisengin sama MC. Ini siapa nih? Ini padahal udah jelas-jelas anonim yang gak mau sebut aja namanya. Sebel gue. Kayak masalah IZ*ONE gak menang di Seoul Music Award, menurut gue apes ya. Kalau menurut gue karena emang masih terlalu riskan ya, isu-isu. Karena X1 pun masuk nggak sih nominasi kan? Apa gue lupa kan ketukar kayaknya. Itu yang Golden Disc ya yang dia masuk ya. Masuk terus tiba-tiba dihilangin gitu karena dia udah keburu bubar atau gimana? Emang agak risky sih yang masalah IZ*ONE kemarin, soalnya belum keputusan mereka bakal resmi comeback juga kan. Tapi pas comeback dia yang Fiesta ini pas banget yang tanggal 17 kan hari ini. Itu menurut gue udah rilis hari ini? Udah. OMG, oh my god. Menurut gue kasusnya produksinya juga udah selesai. Gue yakin IZ*ONE di Seoul Music Award tahun ini mereka bisa bisa Bonsang atau bahkan Daesang, karena pas rilis Fiesta mereka tuh langsung peringkat 3 di Melon. Wow. Since orang udah pada kangen juga ya. Iya kangen kayak wah ini bisa jadi kesempatan. Aku menunggu kura-kuraku. Udah itu aja. Udah. Next dari Park Ju-hon tuh, tiba-tiba kepikiran Park Ju-hon aja ya. Halo Karon dan Kadita, aku cuma mau dengar pendapat kalian aja sih soal G-Friend yang sekarang di bawah naungan Big Hit. G-Friend kan baru aja comeback nih. Nah aku lihat banyak banget komen-komen yang bilang bahwa wah G-Friend sekarang teorinya bikin pusing ya karena masuk Big Hit. Wah ada scene mirip MV BTS anjir yang Spring Day sama Run. Wah si Yerin tenggelam sama kayak Jimin. Aku sebagai body tuh jujur kadang suka kesel banget sama komen-komen kayak gitu. Perkara masuk agensi ini seenaknya disama-samain. But aku pun masih gak berani balesin ya kak. Tau lah nanti jadinya bakal kayak gimana. Ini agak panjang ya. Pengen banget mereka yang big hit stan yang baru ngerti G-Friend supaya tahu G-Friend tuh kayak gini bukan karena masuk big hit. Ya emang dari dulu konsep mereka, teori mereka, cerita mereka, lagu mereka, apapun itu ya kayak gitu. Nah aku tuh mau denger gimana pendapat kakak soal ini. Maaf ya jika agak menyinggung, ya emang sih ini adalah K-pop confession aku baru-baru ini sih kak. Suka banget ke Koreaan bikin konten kayak gini. Sukses terus. Mwah. Terima kasih. Gimana menurut lo, Dit? Waduh. Apa ya? Karena setahu gue sebelum G-Friend masuk Big Hit, dia itu MV-nya dia terutama yang Time for the Moon Night itu sutradaranya namanya Lumpens. Ya. Lumpens itu banyak banget kan Lumpens itu bikin sebelumnya kerja sama bikin MV-nya BTS kayaknya yang Spring Day. Dan kalau sutradara yang sama stylenya pasti ada ya, kayak sama. Seolah-olah beririsan. Iya, gitu. visi misinya juga sama. Maksudnya gaya directingnya tuh pasti bakal sama. Menurut gue kayak kenapa lo banding-bandingin lah. Memang pada dasarnya sutradaranya kan sama. Itu kan sebelum dia masuk Big Hit kan. Gue yakin pas dia setelah masuk Big Hit sebenarnya gaya style MV-nya tuh menurut gue ala G-Friend, tetap ala G-Friend yang ada teoris, ada ceritanya. Menurut gue ada mungkin cewek versus cewek. Iya, menurut gue memang setelah sama ini hampir cipokan. Iya kan, itu pas zaman Navilera udah kelihatan seperti itu kan. Tapi memang gayanya berbeda aja. Menurut gue pas emang masuk Big Hit ya udah tahu kita ciri khasnya Big Hit, dia semakin memaksimalkan gaya teori MV seperti itu. Jadi menurut gue kayak nggak ada plagiarism di sini pada dasarnya ya. Direkturnya juga sama. Dan mungkin kenapa orang jadi ngebanding-bandingin karena ternyata ketika G-Friend udah pernah muncul dengan konsep teori, tapi orang-orang tuh nggak ngeh sebenarnya. Tapi ketika masuk Big Hit, baru deh ke ternyata mereka ada teori-teori juga ya. Kok jadi kayak mirip BTS padahal sebenarnya udah lama kali. Sebenarnya udah lama kan. Ya mungkin menurut gue fans oknum BTS-nya aja yang harus memperluas cakrawala ya. Memperluas cakrawala. Jangan lihat BTS aja gitu. Anjir kayak gue julid banget sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau lihat BTS aja nggak apa-apa. Tapi maksud gue kayak at least hal-hal seperti kesamaan sutradara dan sudut pandang dan juga cara sutradara memproduksi sebuah MV itu pasti akan sama. Masuk juga ke pikiran lo setidaknya gitu. Lanjut dari Sander nggak tahu keberapa. Nomor 3. Halo Kak Ron dan Kak Dita, aku mau curhat kegelisahan jadi fans K-pop. Kenapa ya fans itu bisa fan war? Apalagi kalau masalah prestasi. Padahal kan prestasi bisa aja dicapai sama semua grup.
Bisa juga saling bantu biar grup yang misalnya belum menang award tertentu bisa ngerasain senang dan bahagia karena bisa dapat award. Kenapa jadi terlalu berkompetisi gitu? Aku paham misalnya fans itu mau membahagiakan idolanya, tapi nggak harus berburuk sangka, nuduh tanpa bukti jelas atau sampai fan war. Rasanya pengen tahu juga pendapat ke Kak Ron dan Kak Dita tentang hal ini. Semangat kekoreaan. Thank you. Apa ya? Menurut gue udah di behave suatu fandom gak sih akan selalu mengutamakan grup yang dia suka. Karena pada dasarnya kita aja manggil diri kita, mereka bias gitu. Iya, jadi kita akan bias dan juga pada akhirnya akan kita memihak lah. Kalau menurut gue misalnya mereka mau ngebantu, kita nggak bisa nyalahin juga ya. Karena ya gimana ya, Indian misalnya masalah voting memang ujung-ujungnya kompetisi gitu. Tapi mungkin bisa kayak kita nggak terlalu menggebu-gebu atau bisa dikurang-kurangi kayak lebih chill atau gimana ya. Karena asal kalau menurut gue sih nggak maksain aja sih kalau soal vote. Karena kayak misalnya nih Mama misalnya, kalau misalkan Mama masih seru buat di voting gitu, gue pasti akan ngevote EXO pasti. Tapi sisanya karena gue nggak ada yang bias-bias banget, pasti pemilihan artis yang gue vote akan berdasarkan kayak kadang-kadang mungkin lagu terakhir yang gue denger atau belakangan ini kayaknya lagu ini ngena gitu. Kan kita juga masing-masing pada akhirnya punya preferensi sendiri-sendiri kan untuk itu. Dan untuk kalau misalkan minta tolong sih ya nggak masalah sih. Sering kok kayak gitu kayak icon help EXO-L. Betul. Nah, itu tapi asalkan kita ya maksudnya whether kita mau nolong atau enggak ya terserah kita juga. Iya, itu nggak bisa disalahin sih. Iya, dan misalkan ya misalkan nih pilihannya ada dua, misalkan BTS Spring Day atau misalkan Monsta X Follow misalnya, kata kasarnya gitu. Ya gue nggak suka Monsta X Follow, walaupun gue bukan fans BTS, gue akan vote Spring Day karena gue lebih suka Spring Day gitu. Iya. Masalah saling bantu ini kita juga nggak bisa ngarep ya, maksudnya orang kayak saling bantu aja tiap grup, karena kayaknya kalau fandom tuh susah ya. Masih ada persaingan. Persaingan ya. Maksudnya memang persaingannya makin lama kayak kayak ketat banget, tapi kayak ya itu udah nature kayak itu inevitable, kayak mau merubah persepsi itu juga susah. Tapi bisa mungkin kalau memang kalian berniat untuk minta tolong bolehlah gitu saling membantu. Cuman ya balik lagi, lo nggak bisa memaksakan orang akan vote atau enggak gitu aja. Untuk minta tolong ya. Ini dari Choice One. Agung. Dari Agung. Hai Karon dan Kak Dita, hari ini gue mau sedikit beropini untuk para fans K-pop generasi sekarang nih. Bisa dibilang gue itu fans K-pop generasi kedua, berawal dari tahun 2008 dan langsung ngebiasin TVXQ. Kalau lagi kangen gue suka throwback sendiri lagu-lagu, MV dan juga apapun itu tentang K-pop di masa itu. Yang gue kangenin dari masa-masa generasi 2 itu bukan cuma para idolanya, tapi juga fansnya juga sih. Dulu gak ada namanya yang terlalu memaksakan idol fave mereka untuk menang vote sebanyak-banyaknya lah, bikin trending apalah, project inilah itulah, yang kadang gue merasa gak perlu lah sampai kayak gitunya. Ya tapi mungkin karena udah beda zaman kali ya, dengan yang dulu yang gue harus langganan tabloid, majalah, atau juga dua itu untuk dapetin berita atau poster idola gue. Dan juga gue kangen masa dimana fan war itu jarang banget atau bahkan gak kedengar, gak kayak sekarang. Tapi sekarang kayak gini tapi kalau sekarang itu kayaknya para fans K-pop tuh senggol bias sedikit bacok gitu. Idol generasi kedua itu lebih bahagia gak sih? Mereka mau cewek cowok di satu reality show, mau nempel sana sini gitu. Fans juga nggak masalah. Yang penting idol mereka bisa enjoy. Nggak kayak sekarang dikit-dikit langsung ngomongin A sampai Z, kan jadi serem ya. Ya gue tuh pengen banget sih para fans K-pop sekarang tuh lebih memahami idol mereka dan sesama fans grup lain, biar hidup di per K-popan jadi lebih damai kembali. Udah segitu aja curhatnya. Thank you udah mau lihat ya Karon dan Kak Dita. Semoga bacanya nggak bingung. Enggak sih, nggak bingung. Kayaknya kalau dibilang zaman dulu nggak ada fan war, kayaknya salah deh. Kayaknya nggak juga. Nggak juga ya. Kan kalau misalnya kalau lu nonton Reply, mereka kan fansnya HOT sama fansnya siapa tuh berantem. Berantemnya kan ketemu kan, tonjok-tonjokan kan, karena memang saat dulu nggak ada internet gitu. Ya itu kan berarti sama aja dong. Masalahnya kita berantemnya lewat ketikan aja nih. Sebenarnya kalau dibilang fan war mah pasti selalu akan ada dimanapun. Maksudnya generasi apapun kayak. Aduh gue lupa dia bilang. Terus tadi dia bilang kalau idol zaman dulu cewek cowok tuh kayaknya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi sebenarnya ada tahu yang bermasalah. Kalau nggak salah Dal Shabet sama B1A4 deh, yang mereka kayaknya di satu konser SBS Gayo Daejun. Terus kayaknya gue lupa lagi apa ya.
kayak pelecehan seksual gitu deh, gue nggak tahu deh. Agak lupa juga sih gue. Fans dua grup ini tidak setuju idolanya dipasangkan, apalagi ada gerakan tari yang mengharuskan mereka saling bersentuhan secara fisik di atas panggung. Maksud gue tergantung dari mungkin pas kontennya sebenarnya sama aja sih, kultur fans tuh pasti akan fan war. Tapi kalau yang gue lihat sih sebenarnya gue setuju sama lo yang kayak fan war pasti ada, tapi mungkin dulu nggak terlalu kelihatan aja. Kalau sekarang mungkin intensitasnya kali ya. Karena arus informasinya kuat kan lewat dan juga sosmed. Kayaknya semakin banyak informasi yang muncul, semakin banyak topik yang dibahas, semakin sensitif orang-orang, semakin banyak juga topik yang membuat mereka jadi kayaknya berantem yuk gitu kali ya. Mungkin. Terus kalau menurut gue yang masalah reality show itu berasa sih perbedaannya sama yang sekarang, betul. Tapi juga itu juga nggak semua apa istilahnya, nggak semua idol bisa melakukan itu sih sebenarnya. Kayak dulu juga SNSD sama Super Junior, Elf nggak suka banget sih sebenarnya sama SNSD gitu. Iya kan? Nggak suka banget dipasang-pasangin. Tapi ada juga orang yang nge-ship Super Generation ada gitu. Tapi ya mungkin kalau sekarang udah lebih chill aja, kayak tadi ngapain sih lu kayak gitu-gitu. Kalau pikir mungkin seiring waktu berjalan akan lebih mendewasa kan. Kita juga pernah ngebahas ini juga kan di beberapa episode sebelumnya. Suatu fandom akan seperti itu. Kayak misalnya oke lah, orang-orang sering sebel sama ARMY. Oke, gue sebut aja. Tapi kan ya fansnya BTS kan banyak yang masih remaja juga kan. Jadi ya mereka akan dewasa. Seiring berjalannya waktu akan dewasa. Tapi kita juga nggak bisa bukan menyalahkan sudut pandang dia ya. Iya, mungkin sebenarnya itu benar juga sih. Mungkin Choi Siwon mikirnya kayak gitu. Mungkin kayak merindukan aja mungkin kondisi dia sekarang, teman-temannya dia mungkin udah malah kayak gitu juga nih pergaulannya gitu, yang senggol bacok gitu kan. Jadi kamu kayaknya harus ganti pertemanan deh. Iya, kan itu sebenarnya bisa kita filter sendiri kan. Iya. Kita apalagi kalau di sosmed ya. Sekarang tuh kayaknya udah bukan saatnya kita nyalahin ini kenapa berantem mulu ya. Lebih baik kitanya sendiri yang mundur. Atau enggak cari cara supaya kita tidak terlibat. Iya betul. Kita yang mau filter, udah jangan nyalahin kondisi lagi deh. Mending kita yang bikin kondisinya lebih enak ya dari diri kita sendiri. Kecuali kalau lo emang niat nih pengen ikut meramaikan fan war. Biasanya kan kalau kayak gitu, kayak misalkan yang lihat-lihat dulu lah, maksud gue fan warnya gara-gara apa nih. Misalkan kalau yang emang pelecehan seksual gitu bolehlah ikut, tapi kalau yang agak receh-receh tuh kayak nggak usah lah gitu. Karena kan kayak misalkan EXO kan sering banget tuh sexualize, Jongin lah disexualize, atau Sehun lah dibilang apa gitu kan sama beberapa fans gitu. Jadi ya boleh lah kalau kayak gitu, karena emang ini penting untuk dibela gitu, karena mereka nggak boleh seenaknya lo ngatain idola gue secara seksual seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan fan warnya gara-gara achievement atau views enggak, lebih cepet, most views in the universe atau apa gitu, most views 24 hour waktu Mars gitu. Jangan lah ya udah nggak akan habis. Nanti habis itu Blackpink nanti muncul ITZY lagi, berantem lagi. Grup SM ini yang baru pasti akan mengalahkan rekor ITZY lagi, nanti berantem lagi. Gitu. Semoga grup barunya SM bisa mengalahkan rekor ITZY. Nanti biar ribut ya. Gitu ya. Kok kita jadi kayak gitu memancing. Lanjut dari Ender gue. Halo Karon dan Kadita. Ini banyak nih, ya Allah, yaudahlah ya. Halo Karon dan Kadita. Aku mau menyampaikan unek-unekku tentang anggapan idol dating atau menikah. Ini udah pernah dibahas sih, tapi aku mau speak up yang ada di pikiranku. Semoga dibacakan ya, hehe. Sesuai dengan tema convention. Beberapa episode lalu bahas tentang opa is mine atau opa dating. Kalau aku sejujurnya nggak kedua-duanya. Bukan aku yang fans posesif, tapi menurutku ada beberapa hal yang harus dijaga oleh idol demi karirnya. Semua profesi pasti ada risikonya. Aku yakin semua sepakat, termasuk idol. Mereka punya jangka waktu berkarir dengan produktif yang cukup singkat. Apalagi boy group kan ada masa wamilnya juga. Nggak cuma urusan popularitas, tapi dari segi fisik pasti punya limitnya sendiri. Makanya idol group yang udah tua dance-nya udah mulai chill atau bahkan udah tenggelam atau nggak ada kabar di bidang musik. Makanya menurutku dibandingkan menikmati kehidupan romansa, idol menurutku harus banget memanfaatkan momen biar tetap eksis. Terus memang sih idol juga manusia, tapi mereka juga brand. Kalau berita romance mereka lebih heboh, maka berita-berita prestasi mereka di Naver dan sejenisnya juga kalah populer. Dari segi brand juga nggak baik.
Ya Allah masih panjang. Ini nggak juga serta merta idol yang pacaran itu karirnya jelek sih. Menurutku idol pasti pada banyak yang juga pacaran tapi pintar nyembunyiin. Dan itu menurutku oke aja. Walau sedikit beresiko dikepoin di stage. Kesimpulannya ya aku sih lebih setuju idol itu fokus aja ke karirnya dulu. Nanti akan ada waktunya untuk fokus ke sana. Atau kalau memang butuh romansa ya please berhati-hati banget. Ada sih ya artis yang tetap eksis setelah pacaran kayak Idon dan Hyuna. Tapi menurut sotoiku aja kalau mereka diundang selalu bahas romansanya aja, dikit banget menggali sisi musikalitasnya. Iya sih. Bener ya? Iya. Gue jadi sekarang Don itu lebih ke kayak pacarnya Hyuna daripada Don penyanyi. Oke. It's unpopular opinion I think. Harapanku juga buat fans nggak usah gali-gali tentang romansa mereka, tutup mata aja dan dukung terus mereka sebagai musisi supaya waktu mereka lebih produktif dalam berkarya. Makasih Karan dan Kak Dita, sukses buat podcastnya. Wow. Panjang. Ini menurut gue sudut pandang yang baru ya, dan gue setuju untuk idol itu untuk lebih fokusin dalam karirnya. Tapi menurut gue untuk kasusnya Jongdae tuh udah nggak di situ lagi, ngerti nggak? Karirnya udah stabil aja sih ini kalau menurut gue ya. Karena dia Jongdae gitu. Karena dia Jongdae dan dia di EXO. Menurut gue dia udah achieve semuanya gitu, kayak ya gue sebagai member EXO pun gue mau ngapain lagi ya, kayak oke, gue menikah punya anak. Menurut gue untuk kasusnya yang kayak Jongdae itu ya kayak gue waktu itu pernah bilang deh, karena dia tuh secara grup juga udah stabil. Lain cerita kalau misalnya tiba-tiba Mark amit-amit ya Mark tiba-tiba di kepala lo Mark ya, karena ini kan waktu itu contohnya NCT juga. Ya udah deh Johnny tiba-tiba Johnny punya anak ayam anak ayam ya misalnya seperti Jongdae lah, itu baru kita bisa pertanyakan kan, lo NCT lagi merangkak nih, lagi menanjak, lagi meniti karirnya, baru atau itu misalkan menurut gue grup-grup kayak History gitu ya, pas awal-awal mereka debut tiba-tiba udah kawin gitu itu ya. Memang ini bener banget apa yang Ender ini bilang ya. Tapi kalau untuk kasusnya Jongdae, gue setuju aja dia menikah karena secara karir dia udah mau ngapain lagi. Kalau gue mungkin ngelihatnya lebih ke yang ini khayalan babu sih sebenarnya. Gue tuh lebih ngelihatnya kayak kenapa nggak kita ngubah perspektif industri secara besar aja gitu. Tapi ini susah sih memang karena secara dia bilang brand itu dibuat, kita lebih mintingin brand kan daripada brand itu dibuat K-pop itu diciptakan supaya fans itu punya rasa memiliki gitu, obsession kalau kata EXO gitu kan. Jadi kayak masuk nggak tuh gue sama idola gue. Jadi kayak ya gitu, ini diciptakan memang supaya kita tuh ngefans banget, terus sampai punya rasa memiliki itu gitu. Dan budayanya emang dari dulu seperti itu. Kalau misalkan mau diubah pun mungkin agak susah sih, tapi pelan-pelan mungkin orang akan mulai menerima sih. Walaupun kalau tadi kasusnya si Hyuna dan Idon mungkin mereka pada saat ini lagi ngumpulin materi kali ya, kita udah muncul aja dulu sweet-sweetan di depan TV, ngumpulin materi bahan-bahan aja, misalkan dimaksimalin kan dulu ya. Banyak juga kan orang yang kepikiran mungkin lagu dengan komentar hate-nya netizen gitu, atau mungkin dalam Hyuna sama Idon mungkin lagi tahap eksplorasi aja. Ya siapa tahu nanti mereka bikin kayak troublemaker lagi kan. Iya, siapa tahu bagus ya. Mungkin itu akan jadi sebuah konten yang menarik sih untuk dilihat, karena sekarang kan belum ada, maksud gue ya emang dari dulu kalau nggak troublemaker muncul nggak akan ada tuh yang kayak gitu kan. Emang troublemaker-nya emang udah ikonik banget sih sebenarnya. Ada dari lu lah. Dari gue ya. Ya sebentar. Ini dari tadi Choi Siwon udah ya. Ini Donghae. Aku mau sedikit tanya nih Kak, kenapa ya kadang kalau kita ngasih fakta atau hanya sekedar opini di sebuah grup atau forum, banyak yang suka ke trigger bilang kita nge-hate suatu grup tertentu, padahal kita hanya menyampaikan atau menginformasikan suatu pendapat. Apakah kita tidak boleh membicarakan hal-hal jelek tentang grup tersebut? Apa mereka hanya mau lihat apa yang mereka suka aja? Apa mereka cuma mau lihat apa yang mereka suka aja? Contohnya nih, ketika bilang kalau Blackpink hanya fokus di Jennie dan Lisa, TXT dapat exposure dari Sunbae-nya, JYP mengabaikan GOT7 tapi terus-terusan mengintervensi mereka dan apa yang mereka kerjakan. SM yang sampai sekarang masih belum mau ngedebutin girl group barunya padahal pasar girl group lagi berkembang. Kenapa ketika kadang
ada dari kita yang bilang seperti itu, mereka bukan memperkuat dugaan atau memberikan argumen mereka, tapi lebih cenderung menghujat atau bilang kalau kita hanya haters yang nggak tahu apa-apa. Ya bener sih. Apakah ketika kita beropini harus dibatasi? Apakah sudah tidak ada lagi tempat untuk berdiskusi dan beropini secara sehat? Moga dijawab ya Kak. Sorry kalau kepanjangan hehehe. Makanya di korean.id kita bisa mengeluarkan unek-unek kita. Selama nggak sara sih, menurut gue nggak apa-apa sih. Mungkin karena tipikal fans yang seperti itu tuh ya itu yang nggak open minded dan living in the bubble. Atau juga mungkin sebenarnya ini sih apa namanya, mereka tuh udah terlanjur ngerasa kayak they know everything gitu loh. Terus ketika lo muncul, apalagi misalkan nih lo bukan orang lama gitu misalnya, atau misalkan baru gabung gitu, terus tiba-tiba wah omongan lo tinggi banget, siapa lu gitu kan. Ibarat kata nih kalau misalkan kayak kita ada senioritas di fans ya. Iya di kayak gitu. Kayak misalkan kita Azura Mazda gitu yang udah level kasgusernya tuh udah sederet-deret, terus orang baru masuk tuh kayak pasti takut gitu kan ngelihat kita yang udah tinggi banget levelnya, udah level moderator misalnya. Kadang-kadang kan kita juga agak apa namanya, nggak bisa langsung gitu aja kita beropini. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada tempat beropini lagi, sebenarnya ada sih. Cuman mungkin gimana cara kita menyampaikannya aja, betul. Dan siapa audiensnya kalau menurut gue. Betul. Karena kayak misalnya kita nggak bisa, ya lo nggak bisa mengkritik Bangtan Sonyeondan di ARMY, misalkan di komunitas ARMY yang emang baru nih, atau misalnya di komunitas ARMY yang mungkin level fanatiknya udah dalam banget gitu. Tapi bisa aja orang yang fanatik banget sama BTS tapi mereka masih mau mendengar kritik, masih mau mendengar opini, bisa juga kayak gitu. Dan menurut gue sebebas apapun lo beropini, mau di sosial media dimanapun gitu ya, selama lo tidak menyinggung sara, menurut gue sih masih aman-aman aja sih. Iya sebenarnya. Iya lo harus pandai-pandai tahu gaya followers lo. Iya bener. Maksudnya kalau sama followers gue kayak mungkin lo udah mengkurasi followers lo atau enggak apa yang lo following, pasti lo bisa lah beropini itu kayak, dan itu betul kata lo gaya lo menyampaikannya sih kayak. Atau mungkin juga kalau maksud gue gini, kalau gue di Twitter persona gue adalah orang yang banyak omong misalnya. Jadi tapi gue EXO-L nih. Jadi ketika gue ngomongin EXO dengan yang agak-agak sedikit nyelekit gitu, mereka akan mengerti karena mereka udah tahu Ron tuh kayak gini gitu. Tapi kadang-kadang ada juga tuh orang-orang yang kayak apaan sih lo ngebash ya gitu, kayak kok lo ngatain sih gitu. Cuman di saat yang sama itu jadi bikin gue jadi kayak di kondisi ini agak takut juga sih beneran beropini. Karena kadang-kadang followers lu kebanyakan sih. Enggak gitu, tapi lebih ke yang kayak gini loh. Kadang kalau gue misalkan nge-tweet sesuatu, terus orang ngebalesin tweet gue itu dengan lebih nyinyir lagi misalnya. Nah, gue kadang-kadang mikir kayak ini serius atau bercanda ya si orang ini gitu. Jadi gue yang ngerasa nggak enak sendiri gitu. Kayak misalkan kemarin gue nge-tweet tentang EXO, terus ada yang balesin kayak kok EXO kemarin 12 membernya sekarang kok sisa 9 sih gitu kan. Terus gue ngerasa kayak ini orang beneran nyinyir atau bercanda nih gitu. Terus akhirnya karena gue nggak mau melanjutkan itu dengan bercandaan yang lebih jauh lagi, akhirnya gue balas aja kayak sorry yang tadi gue bercanda ya, gue juga bercanda kok. Jadi kayak gitu, jadinya malah jadi apa namanya istilahnya ya, kita sama-sama kasih keterangan gitu loh, kasih penjelasan bahwa oh iya ini konteksnya emang kita sama-sama suka EXO, kita sama-sama bercanda gitu. Tapi kan kita nggak bisa bersikap seperti itu ke di mana aja gitu loh, kayak di semua orang, karena pasti mereka akan menanggapinya dengan berbeda gitu. Ya balik lagi kita yang lebih tahu lah gimana audiens kita gitu, gaya bahasa kita. Bahasa sih yang paling penting sih menurut gue, gimana lo menyampaikannya sih. Betul. Dan jangan, kalau yang paling penting sih jangan bikin jangan bikin bagaimana pendapat orang tentang lo, kayak misalkan lo hater ya, itu membuat lo jadi berhenti mengeluarkan pendapat lo sih. Iya. Itu malah kayak ya itu bisa jadi apa ya, kalimat gue yang salah apa ya gitu. Iya, tapi cuekin aja kalau misalkan lo udah baca nih dari awal sampai akhir, sebelum lo post pokoknya intinya lo baca dulu lagi. Ada nggak yang menyinggung? Karena tapi pasti akan ada yang tersinggung sih. Tapi paling nggak udah di cross check 2-3 kali baru di post deh. Gitu sih kalau menurut gue. Itu pengalaman pribadi banget soalnya. Lanjut di gue dari Ender.
Big Bang. Waktu pertama kali Seungri kesandung skandal Burning Sun yang merembet kemana-mana sampai akhirnya mundur dari Big Bang dan dunia entertainment, separuh hatiku berharap Big Bang sekalian disband aja. Jadi nggak perlu lihat mereka comeback atau perform berempat dibayangi pengkhianatan besar si Magni. Wow, nih kalau ada Hotel 5 denger bisa di bash nih. Ini bukan kita yang ngomong ya. Ini ada orang nih beneran. Kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan screen caps nih. Belasan tahun jadi VIP nggak pernah sepeduli ini sama hal-hal di luar karya mereka sebagai Big Bang. Tapi sejak skandal Seungri, komentar negatif untuk 4 member lainnya semakin parah. Bahkan Taeyang yang relatif bersih dari pemberitaan negatif pun ikut kena. Dibilang ikut menutupi dan enggak speak up, padahal dia tahu kebusukan Seungri. Sakit, Big Bang bubar aja biar sakitnya sekalian. Berbulan-bulan mikir kayak begini, sampai YG konfirmasi Big Bang akan tampil di Coachella. Dan baca interviewnya Taeyang di Esquire tentang keputusan mereka comeback di Coachella ini. Di situ aku baru mikir, kok jahat banget ya berharap Big Bang bubar. Terlepas seburuk apapun mereka, walaupun dibilang idol group isi kriminal, Big Bang sudah mendedikasikan 14 tahun karirnya untuk memberikan karya terbaik. Big Bang sekarang berempat, apapun keputusan yang mereka ambil, mau comeback performance, album, single, solo, photoshoot, jualan sepatu, jualan lukisan, fashion show, terserah mereka berempat. Dan mereka Big Bang sampai kapanpun. Terus, panjang banget nih. Ini akan agak kasar. Sampai detik ini masih ada banyak fans atau fan account yang halu dan Big Bang OT5 garis keras. Oke lah, somehow itu hak masing-masing orang mau dukung OT4 atau OT5. Tapi khusus para Nyongtori, Nyongtori atau GRI sebutan untuk shipper G-Dragon dan Seungri. Please, kalian gila ya. Semua postingan GD kalian hubung-hubungkan sama Seungri. Kalian bilang GD wandering around karena kehilangan Seungri sebagai muse-nya. Bahkan ketika beberapa waktu lalu GD unfollow Twitter Seungri, kalian masih punya stok kehaluan dengan bilang bahwa GD melakukan itu untuk mempertahankan angka 888 di akun Twitternya. Keren ya. Gue nggak tahu loh. Hello. Fan teorinya keren loh. Ya, hello of all people he choose to unfollow Seungri. Doesn't that tell you something? Ya, aku tahu GD sayang banget, past tense, sama Seungri. I've been there since day one. Tapi ingat, semakin besar rasa sayang dan kepercayaan kita ke seseorang, semakin dalam pula kekecewaan dan luka hati kita saat orang itu mengkhianati rasa sayang dan kepercayaan kita. Ya Allah, gue bacanya capek. Ya Allah, gue sedih banget ya kalimat terakhir, kayak nusuk banget karena aku sudah mengalami. Kalau menurut gue masalah Seungri ini, kalau ada orang yang OT4, menurut gue itu wajar banget. Dan kalau ada yang OT5, oke, nggak apa-apa. Tapi menurut gue masalahnya tuh OT4 sama OT5 itu sikut-sikutannya itu loh yang nggak nahan, kayak misalnya Seungri nggak bersalah, tapi kasusnya nggak kelar-kelar sampai akhirnya dia dinyatakan tapi dia nggak masuk penjara deh. Aduh, gue bebas bersyarat ya. Aduh, gue nggak paham, maaf, karena saking itu udah pelik ya, kayak gue udah nggak gitu ngikutin lagi. Tapi menurut gue kalau gue secara pribadi kayaknya kalau yang OT5 lebih realistis aja. Mohon maaf nih, gue nggak anonim nih, karena kayak bener sih yang si Sander yang ini bilang, kayak kalau yang gue denger dari teman VIP, Seungri itu udah, orang-orang sebenarnya udah khawatir dengan keadaan Seungri dengan teman-temannya. Kayak mereka udah sadar seandainya ada skandal itu Seungri yang kena. Kayak Hyung-hyungnya udah ngasih tahu, tapi akhirnya lo kebablasan juga kan. Maksudnya fans tuh yang fans OT4 yang sebelin tuh itu, lo tuh udah dikasih tahu sama Hyung-hyung lo, tapi lo masih aja bermain dengan geng-gengnya yang itulah, geng Burning Sun itu. Menurut gue kalau misalnya dia krisis kepercayaan, udah nggak percaya lagi sama Seungri, menurut gue itu wajar banget. Wow, pelik banget ya jadi fans Big Bang. Kasian sih. Dan masih ada yang nge-ship G-Dragon sama Seungri. Gue kira GD sama Top. Masih ada yang nge-ship Luhan sama Sehun loh. Oh iya ya, padahal datang ke kawinannya juga datang ya. Kawin siapa, Chen? Enggak, yang Luhan Sehun itu kan sampai ada kawinan ala-alanya. Iya, gue kira datang ke kawinan Chen, kaget gue. Luhan datang gak ya ke lahiran anak Chen? Harusnya sih. Next lagi dari siapa ya sekarang namanya? Karena kemarin gue habis nonton Crash Landing on You, jadi Yoon Seri. Jujur iri banget sama IZ*ONE yang bisa dapat comeback, sedangkan anak-anak gue X1 harus disband secara nggak adil. Gue sama sekali nggak nyalahin IZ*ONE ya Robun, tolong digarisbawahi. Bagus gak intonasi itu? Iya. Jujur, gue pun nunggu banget comeback IZ*ONE kali ini. Se-excited itu, tapi setiap lihat updatean IZ*ONE rasanya jadi sesek banget, nggak ngerti kenapa. Mungkin anak-anak gue bakal ngerasa lebih sedih dari gue. Gue sampai nggak bisa ngebayangin. Gue juga tahu pasti nih. Gue juga nggak tahu pasti gitu.
gue juga tahu IZ*ONE masih bisa lanjut karena mereka udah taken kontrak, sedangkan anak-anak gue belum atau gimana. Tetap pure ini semua salah si JNM, Mnet, An Junyoung dan antek-anteknya yang mohon maaf banget nih. Bismillah. Banget, astagfirullah. Gue tekenin lagi di sini, gue nggak sama sekali benci sama IZ*ONE, cuman jujur iri aja. Rasanya semuanya apesnya kok jatuhnya ke anak gue aja ya, padahal mereka nggak salah apa-apa gitu. Masih ada, gue nggak pernah ada nyali buat nge-tweet ini karena di akun gue langsung takut di-bash hanya karena beda pendapat, padahal maksudnya mungkin nggak nge-hate. Thank you udah menyediakan waktu buat ngeluarin apa yang selama ini gue simpan sendiri. Semoga anak-anak gue X1 dapet keadilan secepat mungkin. Semoga project kita, usaha kita semuanya lancar dan ada hasilnya. Tapi katanya kalau menurut gue X1 ada yang mau debut kan? Membernya ada yang mau debut lagi kan, di grup yang berbeda lagi. Emang iya? Terakhir gue baca sih gitu sih. Gimana sih, Anda kan suka Koreaan? Yang terakhirnya itu mereka tuh si CJ tuh mau settlement masalah pembayaran sama gitu. Anak-anak X1. Iya, itu sih yang terakhir. Kalau menurut gue iri itu wajar, itu manusiawi. Tapi ya takdir sudah berkata apa ya, kita mau lu misalnya mau lu sesirik apapun sama IZ*ONE, lagunya ini yang Fiesta bagus banget di chart gitu. Ya jadi kayak ini adalah pil pahit yang harus kita telan dan rasa sakit lo pasti akan terbayar, serius. Iya, oke. Kalau gue sih gue mungkin agak bias ke IZ*ONE sih ya. Soalnya emang kan kalau X1 ngikutinya agak separuh-separuh gitu. Tapi gue ngerti sih perasaan lo, kayak itu juga mungkin yang gue rasakan ke BTS ya? Enggak kok, tiba-tiba BTS. Yang kayak sirik ke BTS. Oh enggak. Enggak sirik ke BTS. Maksud gue pas zaman-zaman dulu pas masih FX, masih kayak mana nih FX kok muncul Red Velvet terus yang dimuncul gitu. Ya itu mah manusiawi ya. Iya. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang kalau kata SM. Dan CJ mungkin berpikir seperti itu juga. Hai Karan dan Kadita, gue mau menyalurkan unek-unek gue lewat kalian tentang oknum ARMY yang suka memicu fan war. Oke, BTS mencetak sejarah, tapi ingat, tanpa pendahulunya, idol kalian belum tentu sampai ke titik ini. Kalian yang ngikutin BTS dari awal mungkin tahu gimana Big Bang sangat menginspirasi BTS. Mulai dari kostum hingga mungkin musiknya. Tapi buat yang tahu BTS pas sudah masuk Billboard, tolong dulu idol kalian juga pernah norak. Jadi please be good lah. Kalau kalian menghina atau mencaci idol fandom lain, nanti kalau idol kalian ada masalah, kalian gak ada yang dukung gimana? Sedih. Karena gue pernah ada di posisi ketika Hanbin out, banyak fandom EXO-L, ELF, My Day, VIP, Agase yang dukung. Karena apa? Karena iconic respect ke fandom lain. Jadi tolonglah jadi fans yang bijak dan saling menghargai. Tidak usah terlalu mendewakan dan idol kalian sampai beranggapan tak satu orang pun boleh mengkritik. Kalian nggak bisa memaksakan orang jadi kayak membawa acara gosip. Kalian nggak bisa memaksakan orang untuk suka ke idol kalian karena setiap orang punya selera masing-masing. Gue multi fandom, iconic dan My Day, tapi bersyukur orangnya santuy-santuy semua. Gitu, gimana? Nggak berani komen. Karena BTS. Nggak sih, soalnya maksudku kayak ya mungkin nggak. Mereka emang cara ngefansnya emang kayak gitu. Iya, karena mereka gini ya. Kalau fandom itu udah masif banget kayak BTS, itu bakal susah dikontrol. Pasti akan sama kayak Directioner ya. Iya, pasti lebih akan banyak yang toge-togenya yang muncul gitu loh daripada yang kalem-kalemnya gitu. Karena mereka lebih vokal lah ya. Soalnya juga toge-togenya munculnya bersamaan yang banyak gitu. Toge itu muncul setelah pas Billboard, pas DNA dan setelahnya itu kan. DNA. Dan kalau menurut gue, maksudnya ini akan selalu regenerasi loh. Maksudnya setelah BTS pasti ada grup, misalnya grup apa yang mungkin akan pave the way yang lain gitu, melebihi BTS dan pasti mereka akan sombong juga. Pasti nanti fansnya ya. Suatu saat akan ada satu grup K-pop yang sukses di Zimbabwe atau di Suriname, mereka akan sombong sih. Menurut gue akan selalu seperti itu. Soalnya yang BTS belum pernah nih ke Suriname. Gitu. Maksudnya misalnya sebutlah grup X ini setelah BTS, pasti misalnya grup BTS yang togenya yang sudah dewasa akan bilang, ingat dulu tuh kita ada BTS yang PF2. Maksud gue komen ini akan berulang terus. Dan menurut gue lo mau sampai ke kapan sih kita akan ingat lu ada senior yang kayak gini-gini. Maksudnya setelah di bawah BTS, ingat lu dulu ada senior yang BTS lo yang gini-gini. Capek coy. Gue juga pernah ada sih di fase itu yang kayak alah dulu juga EXO juga pernah kayak gitu. Tapi kayak abis itu oh ya udah oke, cukup tahu aja. Lo lama-lama akan capek. Maksud gue karena Indian ini akan regenerasi dan lo mau sampai kapan
ujungnya itu nggak akan ketemu. Ini ada yang panjang banget ngomongin NCT, mau dibacain nggak? Super panjang banget. Yaudah deh. Gimana dong? Mau dibacain ya. Dari Win-Win Lover 727. Aku punya unek-unek soal NCT dan ini akan panjang banget kata dia, ya. Kenapa sih NCT masih susah diterima publik padahal mereka keren dan talented? Aku sebagai netizen suka sedih loh, mereka belum bisa sebesar senior-seniornya di tahun jalan keempat ini. Selalu berharap ada lagu mereka yang bisa booming dan bisa bantu mereka naikin nama mereka. Tapi jujur sampai sekarang mereka masih gitu-gitu aja. Ini aja NCT 127 mau comeback Maret. Aku deg-degan soalnya tanggal comeback mereka deketan banget sama BTS dan Chungha di akhir Februari. Terus ITZY juga Winner dan Victon bakal balik di bulan Maret. Victon dia khawatir soalnya Senggu balik nih ke Victon gitu. Takut banget mereka bakal ketutupan lagi. Aku kadang mikir kenapa sih aku bisa suka sama NCT, kenapa nggak cinta sama boyband lain aja yang lebih normal. Oke. Sekarang udah terlanjur sayang banget sama mereka semua. Sering juga kesel kenapa mereka harus dibuat unit-unit. Mana nasib unit pada nggak jelas. NCT U kemana? Fungsi ada unit itu tuh apa kalau sekarang cuma buat nyanyi OST drama doang? Which is cuma 3 lagi membernya kan. NCT Dream ntar kalau udah pada usia legal bakalan gimana? Dibikin fix unit, ntar malah saingan dong sama 127. Bikin fan war aja. Terus mau nama member baru, mau berapa banyak lagi member NCT ke depannya gitu. 101 dong kayak Produce 101. 3. NCT 127 juga terlalu sering dikirim ke luar negeri, padahal fandomnya di Korea aja masih belum stabil. Makanya mereka tuh susah buat dikenal. Dan di NCT 127 itu isinya bukan cuma Mark, Taeyong, Jaehyun dan Doyoung doang. Tolong promosiin juga Yuta, Johnny, Taeil, Haechan, Jongwoo juga, plus kembalikan Win-Win. I miss Win-Win so much. Ini lu yang ini lu ya. Ghostwriting this? No, I don't even think about NCT. Gue cuma mikirin Win-Win mas sekarang. Yang keempat, Wavy cuma bisa promosi di China aja dengan nama yang gak ada embel-embel NCT-nya. Ya pantas lah orang banyak yang ngira kalau mereka itu grup sendiri bukan sub unitnya NCT. Kapan mereka bisa gabung atau seenggaknya interaksi sama member NCT yang lainnya? Mereka juga kurang dipromosiin sama SM macam anak tiri. I love you SM. Banyak yang bilang lagu mereka aneh. Sebenarnya itu justru jadi ciri khas mereka sebagai boyband yang neo. Woi, neo culture technology. Coba deh neo color. Coba deh dengerin lagu-lagu anak NCT dan juga B-side tracknya dijamin jatuh cinta semua. Karena semua genre tuh ada gitu. Mau yang berisik tapi asik bisa fire. Keren nih. Mau yang berisik tapi asik. Ada Fire Truck, ada Cherry Bomb, ada Superhuman, Simon Says, terus juga ada Go, ada Boom, ada Take Off, ada Moonwalk gitu. Mau yang slow, dengerin No Longer, Timeless, Sun and Moon, Jet Lag, Dear Dream, Candlelight, Beautiful Time. Atau suka yang nakal-nakal seksi, harus banget dengerin Whiplash, Baby Don't Like It, Drippin', 119, Love Talk, Highway to Heaven gitu. Pokoknya masih banyak deh lagu-lagu mereka yang enak-enak dan wajib didengerin. Intinya, aku cuma bisa berharap NCT bisa berkembang dan diakui publik ke depannya. Aku udah ngikutin mereka sejak debut dan aku nggak bakalan capek untuk terus ngedukung mereka. Kelihatan sih dari panjangnya tulisan ini ya. Oh iya, buat TMI aja, NCT 2018 itu menurut aku the best era NCT sampai saat ini karena semua member bisa interaksi dengan unit dengan bebas. Bahkan fansign-nya pun barengan. Kami butuh NCT Yearbook 2020. Jadi tolong SM jaga mereka baik-baik dan promosiin mereka dengan benar. Sorry ya udah kepanjangan tapi makasih udah mau nampung unek-unek aku selama ini. Ini kayaknya lo bikin proposal, lo pitching ke SM-nya. Ini strateginya NCT tuh gini. Kayaknya dia paham banget deh. Tapi ini emang dia paham banget sih. Mau yang slow dan seksi. Itu kayaknya concern semua NCTzen ya. Kayak yaudah kita mewakili lah ya. Gue bingung nanggepinnya gimana. Masalah NCT gak terkenal di Koreanya. Kayaknya gue menangkapnya memang SM gak pengen lebih fokus NCT terutama 127-nya di US. Jadi kalau menurut gue kayak dia nggak terkenal di Korea itu strategi promonya SM. Mungkin memang dari awal NCT tidak diciptakan untuk terkenal di satu tempat aja. Iya, gitu. karena kan global ya. Lanjut ya di gue. Nanti NCT ini kan Latin pasti terkenalnya di Amerika Selatan doang kan. Tuh. NCT Menteng dong itu. Nih ada, aku suka Luna dari zaman Hijin dikenalin ke publik. Agak heran awalnya sama MV per member mereka yang wow banget buat hitungan rookie dan dari agensi gak terkenal.
Tapi ya udahlah ya, yang penting aku menikmati. Aku ikutin mereka sampai sekarang. Tapi semakin kesini aku kurang serk sama fandom mereka yang jokesnya aku nggak ngerti. Jokes yang nyenggol grup lain. Kalau nggak menang pasti kesalahannya ada di pihak lain. Padahal udah jelas datanya mereka kalah jauh. Mohon maaf aja ya, bukan yang gencarin streaming atau banyakin beli album artisnya, tapi malah suka rusuh di lapak grup lain. Jadinya aku mau enjoy dukung Luna, tapi risih sama oknum fansnya. Begitu, sekian. Tapi aku suka Luna. Ini gue setuju sih. Gue setuju. Fansnya Luna tuh vokal banget. Dan ternyata memang secara demografi fansnya Luna itu 70% perempuan. Lo tau kan? Cewek itu kalau udah ngefans ya. Wah, masalah ini mereka nih annoyingnya karena pengen banget Luna ini first win kan, tapi gak kesampean sampai sekarang. Wah, kalau gak first win tuh kayak waktu itu berantem sama Moon Bebe yang zamannya Alligator sama Butterfly. Wah, biasa tuh ribut-ribut dan berantem voting kayak ya ujung-ujungnya yang menang Alligator sih. Tapi menurut gue fans Luna namanya juga apa ya, gue merasa fans Luna ini tuh gak sabaran. Lu first win kan butuh bisa bertahun-tahun, bisa mungkin 2 tahun atau 3 tahun bisa first win. Menurut gue mereka tuh udah gak sabaran. Menurut gue first win tuh it takes time. Tapi sekalinya lebih baik lo first winnya lama daripada lo langsung awal buruan tapi cepet ngilang. Kalau menurut gue, mohon maaf kalau gue boleh sebut oknumnya kayak CIX. CIX itu langsung dapat first win kan, tapi lama-lama gue merasa dia agak menurun nih secara kuantitas. Mungkin follow up-nya agak kurang ya, karena mereka pas debut tuh langsung world tour kali ya. Enggak, pas debut langsung kayak tour gitu. Orang-orang masih inget dia dengan Beijing-nya kan, tapi lama-lama Beijing terus, member yang lainnya tuh belum. Itu sih menurut gue fansnya Luna untuk gue sendiri gue suka Luna kan, tapi menurut gue untuk first win ya sabar dulu lah, nih dia masih umurnya masih 2 tahun, masih gue kayak pasti akan ada saatnya first win gitu. Sayang Mnet bikinnya Road to Kingdom ya, bukan Road to Kingdom. Jadi iya, harusnya Luna bisa ikut sih ya. Iya. Next, ini pendek aja dari Kak Kun. Agak sedikit jahat sih, tapi kayaknya lebih baik rigged membernya IZ*ONE mending dikeluarin aja. Jahat, tapi ya nggak tahu kalau fans maunya seperti itu. Tapi memang bisa bilang apa? Tapi memang kayaknya IZ*ONE tuh harusnya member Jepangnya harusnya masih banyak sih, nggak cuma 3 doang. Ya gue kan yakin ada setengahnya lebih gitu. Ya kan? Ya iyalah, Jepang pasti banyak. Soalnya yang gue lihat waktu itu yang allegedly ini adalah voting asli, hampir semuanya Jepang loh. Iya kan? Hampir setengahnya malah Jepang lebih kan. Gak apalah, yang penting Honda, udah nggak Honda sekarang dia, Hyundai ya, Hyundai Hitomi masih bertahan. Banyak juga ya panjang-panjang, coy, gue capek baca ini ya. Jangan gitu dong, ini orang udah curhat panjang lebar, jangan capek. Apa kita jadi part 2 aja? Boleh, kita boleh bikin part 2, tapi part ini udah mau sejam nih kan? Iya, soalnya udah mau sejam, jadi soalnya nih mereka panjang-panjang banget gitu. Gue kalau kita bacanya buru-buru kan juga nggak enak kan. Lanjut, jadi apa part 2 aja nih? Kita baru nentuin sekarang. Dipotong gak apa-apa? Gak apa-apa ya. Hai Karon dan Kadita, aku pengen confess nih tentang berita idol yang punya pacar atau mengumumkan pernikahan mumpung lagi panas nih isu Ya udah sih ya, biarin aja, wajar lah kalau kita sebagai bucin opa ada rasa patah hati. Tapi seneng juga gak sih kalau opa kita punya seseorang tempat dia ceritain unek-uneknya as an idol yang gak mungkin dia ceritain ke kita, fansnya, atau ke member lain karena sama-sama sibuk, atau ke manajer NIM karena dia juga banyak pikiran. Menurut aku selama hubungan mereka enggak abusif di kedua belah pihak, enggak merugikan siapapun, ayolah kita dukung apapun keputusan opa kita. Opa juga bukan anak kecil lagi lah ya, dia pasti tahu mana yang baik dan buruk buat dia, dan opa juga pasti pertimbangin perasaan fansnya, kok yakin deh. Contoh nyebelin fansnya nolak hubungan tuh yang paling membekas hubungannya Baekhyun dan Taeyeon. Kenapa sih segitunya banget menghujat bebek Becky sama Mbak Taeyeon? Emang dia panggilannya Becky? Iya, Becky. Kalau Suho manggilnya Byeon. Oh gitu, Becky sama Mbak Taeyeon. Sampai mereka berdua kayak ketakutan banget gitu loh. Bahkan sampai berita putusnya mereka tetap aja kayak dihujat gitu. Gak sih, ya ampun, pengen sentil ginjal orang-orang yang julitin mereka. Daripada disentil, mending lo bedah ginjalnya dan lo jual. Disentil doang. Gitu aja sih Kak Ron. Makasih Kak Ron Kadita, makasih banget. Jaga kesehatan dan tetap menebarkan hal positif. Gimana menurut lo? Kok lo sedih sih? Aku sedih soalnya orang-orang tidak merestui Baekhyun dan Taeyeon. Memang menakutkan itu ya? Kasihan tau Baekhyun. Kenapa kasihan? Ya kasihan aja, maksudnya ketika gosip itu keluar tuh kayak dia mau ngomong aja tuh takut, yang kayak aku menghapus dan memposting tulisan ini berkali-kali. Kan dia bilang gitu kan di Instagram. Meanwhile Chen yang kayak
Hai EXO-L, aku mau ngumumin aku udah punya anak. Ya kan kayak pede aja gitu kalau Chen tuh kayak, tapi emang Chen kan ya kayak tadi lo bilang, dia terjadi ketika EXO udah di kondisi yang matang gitu. Kalau pas EXO waktu itu kan Baekhyun itu kan pas era apa sih? Itu 2015-16 gitu. Pokoknya pas Exodus deh kayaknya. Jadi kayak masih masih belum lah ya, masih belum gede-gede amat. Timingnya sih gak tepat. Iya sih, benar-benar. Kita udah mau hampir sejam nih. Mau baca terakhir apa gimana? Ini bukannya udah part 2 ya? Hah? Ini kita masuk part 2 kan? Gimana maksudnya? Ini udah masuk ke part 2. Jadi yang tadi kita potong aja, mulai dari yang lo aja tadi. Oh jadi, tapi ini jadi 2 episode kan? Jadi lu minggu depan gak rekaman lagi? Iya 2 episode. Kalaupun misalkan 2 episode dan kita mau upload jadi 1 jam juga gak masalah. Minggu depan rekaman lagi juga gak apa-apa. Soalnya udah jam 9. Oh gitu. Oh ya udah boleh deh. Terus gimana jadinya, mau di-cut aja? Coba pas dulu gue bingung deh. Gue pikir tadi pas lo bilang mau di itu ya pause itu. Tapi kalau dipikir-pikir banyak banget ya confessionnya Ron. Banyak ya, karena kirain tuh kayak orang-orang pada malah kalem aja nggak mau ngomong apa-apa. Mereka tuh benar-benar kayak ngetiknya tuh kayak curhat gitu. Terus sebenarnya ini kita sendiri juga bingung nih, kayak apa kita nggak ya episode ini nggak bacain semuanya, tapi kalian tuh nulisnya tuh kayaknya serius banget. Jadi rencananya kayak ini udah maksud gue kayak ini udah malam juga, kayak nanti kita akan ada episode minggu depan dengan masih topik yang sama ya Ron ya. Udah malam padahal kan mereka nggak tahu. Maksudnya maksudnya kita akan bacain lanjutannya di episode selanjutnya. Iya, di minggu depan. Semua yang udah dikirim kita akan bacain semuanya berarti betul, ya. Yang kita akan bacain semuanya. Alright, udah gue bookmark yang belum dibacain. Oh, kok bisa kayak gitu? Di Twitter bisa kayak gitu nggak sih Ron? Terakhir gue bacain yang Luna ya. Iya, tadi yang Luna. Enggak, yang Baekhyun Taeyeon ya? Oh iya benar. Lu malah lupa. Masih ada nih yang belum dibacain. Ya udah, kita apresiasi banget kalian yang udah mau jujur dan terbuka. Walaupun ini kita janjikan anonim, dan sekali lagi kita mau ngingetin bahwa pendapat ini bukan kita yang bikin. Ini pure dari netizen yang tidak boleh disebutkan namanya karena kita melindungi privasi. Yalah. Pokoknya intinya itu kita tadi nggak mengada-ngada dan semua adalah netizen yang kirim gitu. Jadi ini bakal ada part 2-nya. Oh, seru ya part 2. Part 1 garis miring 4 nih ya. Banyak banget. Bahasa haji split ya zaman-zaman dulu. Ini tadi tuh part 1 garis miring 2. Minggu depan kita bacain sisanya. Soalnya gue gak menyangka orang tuh panjang-panjang dan nulisnya tuh kalau gak kita bacain sayang. Makasih banget yang sudah berpartisipasi. Kita ketemu minggu depan. Ya, dengan topik yang sama, dengan confession yang berbeda tapi. Confession on the dance floor. So this is how it's gonna be.